Ini tadi dari tadi sinyal ini apa? Kembang kempis, sinyal WiFi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والأنبياء العاملين والملائكة والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ دستوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم 174 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Wala nansa, dan kita tidak melupakan muwasatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak melupakan dan hendaklah kita selalu mengingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghibur dan membesarkan hati orang-orang yang ditimpa kesedihan dan kegundahan, orang-orang yang ditimpa kerisauan hati, kegundahan, orang-orang yang ditimpa masalah, problem hidup. Diceritakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjid." Rasulullah
wahai Abu Umamah. Mohon maaf, sinyal tidak stabil karena sedang hujan ini ya. Terputus bentar, mudah-mudahan tidak terputus lagi. Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjidi. Mali araka, mali araka. Dan duduk fil masjidi, di dalam masjid, fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sholat. Qal Abu Umamah kemudian menjawab, umumun lazimatni. Rasulullah. Waduyunun, dan juga aku dililit hutang, wahai Rasulullah. Qal Rasulullah kemudian bersabda kepada beliau, kepada Abu Umamah, afala u'allimuka, tidakkah engkau mau aku ajarkan kepadamu kalaman, sebuah doa, sebuah ucapan. Idza anta qultahu, jika engkau membacanya, azhaballahu azza wa jalla, maka Allah akan menghilangkan kesedihanmu, kegundahanmu. Wa qadha 'anka dainaka, akan melunasi hutang atau melunaskan hutang. Qal perawi hadis ini mengatakan, qultu Abu Umamah mengatakan, qultu, aku mengatakan, bala ya Rasulullah, aku mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah kemudian bersabda, qul idza asbahta, ketika kamu memasuki waktu subuh. Ya, biasanya doa ini dibaca ketika masuk waktu sholat subuh atau setelah sholat subuh. Tidak harus setelah sholat subuh. Waktu sholat subuh. Wa idza amsayta, dan bacalah ketika engkau memasuki petang hari, setelah sholat maghrib atau setelah masuk waktu sholat maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, minal hammi, dari kesedihan. Al-hammi itu sesuatu yang merisaukan hati dan pikiran kita mengenai apa yang sedang atau akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan al-ham ini sesuatu yang berlalu, ya, sesuatu yang merisau kita mengenai sesuatu yang telah berlalu. Sedangkan al-hazan itu kesedihan yang merisaukan hati dan pikiran kita mengenai sesuatu yang saat ini terjadi, atau sesuatu yang akan terjadi atau dikhawatirkan terjadi pada masa yang datang. Sebagian ulama mengatakan artinya sama saja, ya, kegundahan, kerisauan. Lebih kepada al-ajz, kata Syekh, al-ajz huwa adalih. Artinya secara harfiah artinya adalah nahan. Syai adalah tidak ya, itu kan lemah, itu kan tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu kan lemah. Wal kasali, dan malas. Al-kasal di sini artinya adalah dha'ful himmah 'anit tha'ah. Dha'ful himmah 'an tha'atillah.
tidak memiliki semangat di dalam melakukan kebaikan. Itu al-kasal, malas. Tidak memiliki semangat, tidak memiliki motivasi di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut, sifat pengecut. Ini ada kata wa a'udzubika syekh Allah Al-Harari, orang yang membaca doa ini walaupun hanya satu kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib secara rutin setiap hari, yaksibu jur'ah, ya, yaksibu jur'ah, dia akan memiliki keberanian. Akan hilang rasa takut, rasa khawatir, rasa pengecut di dalam hatinya. Akan hilang rasa takut, rasa khawatir, rasa sifat pengecut dari hatinya. Dan dia akan yaksibu, dia akan menjadi orang yang pemberani di dalam mengucapkan kata-kata yang menghadapi orang-orang yang zalim. Wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari bakhil. Tidak mau mengeluarkan harta untuk melakukan kewajiban, ya, itu bakhil. Seseorang yang ini haram, ya. Bakhil itu kan haram. Bakhil itu artinya tidak mau melakukan kewajiban terkait harta. Ya, wajib membayar zakat tetapi dia tidak tunaikan zakat. Itu adalah bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang. Dari terlilit hutang wajal dan dikendalikan oleh orang-orang yang zalim. Dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Qala fafa'altu, maka aku melakukan dzalika, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, fa adzhaballahu azza wa jalla hammi, maka Allah menghilangkan kesedihan dari diriku, wa qada anni daini, dan Allah melunaskan hutangku. Wa an Abi Hurairah qala, ceritakan dari sahabat Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah menceritakan, kuntu ad'u ummi ilal Islam, aku dulu pernah mengajak ibuku masuk ke dalam agama Islam, wahia musyrikat, dan dia ketika itu dalam keadaan musyrik. Fada'autuha yauman, maka aku mengajaknya masuk Islam pada suatu hari. Fa asma'atni, maka ia memperdengarkan kepadaku fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenai Rasulullah, mengenai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang tidak aku sukai. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian aku mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, dan aku dalam keadaan sedang menangis. Qultu, ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu ad'u ummi ilal islami, sungguh aku mengajak ibuku masuk ke Islam, fata'ba alayya, lalu ia enggan masuk Islam, ia menolak ajakanku. Fada'autuhal yauma, maka kemudian aku mengajaknya masuk Islam suatu hari, fa asma'atni fi kama akrahu, maka kemudian ia memperdengarkan kepadaku mengenai dirimu perkataan yang tidak aku sukai. Fada'ullaha an yahdiya ummi, mohon kepada aku mendoakan ibuku supaya dia mendapatkan petunjuk, supaya Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Fa kharajtu mustabsyiran, maka aku keluar dari hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbunga-bunga, dalam keadaan sallallahu
ternyata pintu rumah itu sedang tertutup. Fasami'at ummi khashfa qadami. Fasami'at ummi khashfa qadami. Lalu ibuku mendengar suara kakiku, ya, suara langkahku. Faqalat, ibuku kemudian mengatakan, makanaka ya Aba Hurairah, makanaka ya Aba Hurairah. Sebentar wahai Abu Hurairah, engkau tetap di situ wahai Abu Hurairah. Wasami'tu khobatal ma'i, khobatal ma'i. Lalu aku mendengar suara air digerakkan, ya. Khobah itu saut tahrikil ma'. Apa ya, percikan air atau tumpahan air atau air sedang diaduk atau sedang digerak-gerakkan. Qala Abu Hurairah menceritakan faghtasalat, lalu mandi, wala bisa, lalu memakai pakaiannya, wa ajilat an khimariha, lalu bersegera untuk memakai kerudungnya. Hatta yang membuka pintu, tsumma qalat, kemudian ibuku mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku percaya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini penting, catatan kaki nomor 1, penting sekali. La yajuzu an yu'akhiral insanu alladhi yuridu dukhula fil Islam nafsahu wa la ghairahu 'ani syahadataini. La yajuzu an yu'akhira, tidak boleh mengakhirkan al-insanu, seseorang, alladhi yuridu dukhula, yang ingin masuk fil Islami, ke dalam agama Islam, nafsahu, dirinya, wala ghairahu, dan selainnya, 'ani syahadataini, dari 2 kalimat syahadat, bi ghuslin, dengan mandi, au ghairihi, atau selain mandi. Falyubadiru yufauran, wajib bagi dia untuk bersegera, langsung, seketika, di dalam meninggalkan kufur, ya. Bersegera seketika itu juga untuk meninggalkan kekufuran, wa i'tiqadil islami, dan meyakini Islam, wa nutqi bisyahadataini, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahia, ibu Abu Hurairah, la'allaha, barangkali dia, kanat nataqat, barangkali dia telah mengucapkan syahadataini, 2 kalimat syahadat, qabla an taghtasila, sebelum dia mandi. Tumaghtasalat, kemudian dia mandi, wa asma'athu, lalu ibunya Abu Hurairah memperdengarkan kepada Abu Hurairah asyhadataini, 2 kalimat syahadat, i'laman lahu, dalam rangka memberitahukan kepadanya, wa i'lanan li islamiha, dan dalam rangka mendeklarasikan keislamannya. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk mengakhirkan bagi dirinya atau orang lain mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sebab apapun, ya, dengan mandi, ya. Nggak boleh seseorang yang sudah ingin masuk Islam kemudian dia mengatakan, sebentar saya mandi dulu. Nggak boleh ditunda. Seseorang tidak boleh menunda keislaman dirinya. Ketika ada seseorang yang datang kepada si A, kepada si Fulan, saya ingin masuk Islam. Bagaimana caranya? Wajib bagi si Fulan itu seketika itu juga untuk mengajar kepada orang tua, pun tidak boleh, karena artinya yang akan masuk Islam itu. Tidak boleh seseorang mengatakan kepada orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, yang ingin ditalkin 2 kalimat syahadat, ingin diajarkan kepadanya 2 kalimat syahadat, tidak boleh seseorang mengatakan kepadanya, mandi dulu, baru setelah mandi kamu datang lagi ke hadapan saya ajarkan kamu 2 kalimat syahadat. Tidak boleh. Atau misalkan kamu sudah khitan atau belum, ditanya. Kalau kamu belum khitan, khitan dulu. Setelah khitan selesai, sembuh, kamu datang lagi ke saya ajarkan 2 kalimat syahadat. Atau disuruh mengumpulkan orang-orang dulu, kumpulkan orang-orang 1 RT, baru kemudian kita deklarasikan, kita umumkan, kita i'lankan keislaman kamu, dan kamu nanti di hadapan banyak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak boleh. Atau nikah terpaksa,
maksud dulu hukum yakin bahwa Islam betul-betul agama yang benar, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada keinginan yang sifatnya duniawi terkait dengan apapun. Baru setelah itu kamu datang lagi ke saya 3 hari yang akan datang atau seminggu yang akan datang, baru kamu saya ajari membaca 2 kalimat syahadat. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar, syarah takrib ya. Syarah Matnil Ghayah wa Taqrib. Di Kitabur Riddah, di Babur Riddah, bab tentang kemurtadan. Apabila ada di situ jelas dikatakan, apabila ada seorang khatib, khatib Jumat didatangi oleh seseorang, orang yang kafir. Lalu orang kafir ini ingin diajarkan kepadanya oleh khatib itu 2 kalimat syahadat karena dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Lalu sang khatib mengatakan, tunggu dulu, saya selesaikan dulu khutbahku. Setelah saya selesai khutbah, baru aku ajarkan 2 kalimat syahadat kepadamu. Apa kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar, salah seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, di kalangan para ulama Syafi'iyah, Syekh Taqiyuddin Al-Husni. Apa yang beliau katakan? Kafarah, maka dia telah kafir. Li'annahu radiya bil kufr, karena khatib itu meridhai kekufuran. Orang kafir yang datang ingin masuk, walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 10 menit, walaupun hanya sekian menit. Ridha bil kufri kufrun. Kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Ridha terhadap kekufuran hukumnya adalah kufur. Ya. Ridha terhadap kekufuran hukumnya adalah Qal faraja'tu. Abu Hurairah kemudian melanjutkan ceritanya. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, aku mendatangi abki minal farah, dan aku menangis karena kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Qala. Qultu, Abu Hurairah menceritakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, abshir, terimalah kabar gembira. Qad istajaballahu da'wataka, Allah telah mengabulkan doamu, wa hada umma Abi Hurairah, dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Jadi ini adalah termasuk, kata para ulama, min a'lam an-nubuwah. Ini adalah termasuk min a'lam an-nubuwah, termasuk satu di antara sekian banyak bukti yang sangat nyata bahwa baginda Rasulullah adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dan saat itu juga wa taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian kitab Wasal Imam Abi Hanifah untuk sesi kali ini. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi bekal bagi kita semuanya untuk melakukan dakwah di tempat masing-masing. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.